apa manifestasi dari apa yang kita apa yang kita miliki kan tuh. Atau yang diyakini itu kan jadi milik kita gitu. Dan tiap tingkat kesadaran itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda gitu. Nah, terhadap kehidupan. Kenapa ya? Maksudnya bedah personal, Mas. Apanya? Bedah personal maksudnya eventnya kecilnya mempunyai kejadian seperti ini, kemudian di trash break itu perilakunya gimana, beliefnya gimana, worldview gimana, dan nanti enggak, jangan kayak gitu dulu. Itu nanti nggak ketemu itu. Jadi ini dipahami sebagai model aja dulu. Dipahami sebagai model. Lalu nanti jadi kemudian tuh nanti yang soalnya itu yang paling bisa diingat itu kan eventnya ya. Event lalu ada kayak betul gini betul lah. eventnya aja betul. Kayak gini misalnya kan. Masa kecil dulu kan misalnya dimarahin tuh. Yang kan kita bisa ingat tuh eventnya. Tapi perilaku kita waktu itu saat di event ini itu perlu diteliti lebih mendalam. Jadi kan ini udah besar dia ya, udah besar, dia hanya bisa ingat eventnya. Nah, perilakunya itu apa? Mungkin takut. Oh, berarti keyakinannya bahwa ayahnya ini kan mengancam ya. Itu keyakinan bahwa ayahnya itu mengancam. Artinya ayah ini menggambarkan dunia itu mengancam gitu. Dunia itu mengancam. Ini belief. Perilakunya apa? Ya, ketakutan misalnya. Emosinya itu ketakutan. Terus eventnya kan dia dimarahin oleh ayahnya gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, untuk yang harus disembuhkan kan emosinya kan, perilaku emosinya itu ketika mengingat kembali ini dan mengganti belief sistemnya bahwa dunia itu mengancam. Dunia eksternal itu mengancam ya. Ayahnya ini kan simbol dari dunia eksternal ini. Ini belief. Dunia eksternal itu mengancam gitu. Seperti itu urutannya. Berarti kalau dari sini kan udah ketahuan progresifnya dia sebagai experiencer ya. Seperti itu. Jadi urut-urutannya itu seperti itu gitu. Jadi cara untuk untuk list event tuh kayak gini deh, kayak gini. Prosesnya itu kayak gini. Jadi diingat event-event yang menyedihkan, menyakitkan, sekaligus yang menyenangkan. Ya, diingat. Di sana itu ada perilaku. Lalu akan ada belief tentang dunia eksternal itu kayak apa sih? Apakah dunia eksternal itu menakutkan, mengecewakan, menghukum, ya atau menjijikan? Itu gambaran belief. Dari situ dari belief itu udah ketahuan progresifnya. Apakah dia experiencer, apakah dia
the watcher ya, atau observer, atau the witness. Kayak tadi, kalau dikasih gambar tuh kayak tadi. Ini harus dikerjakan. Jadi kalau yang kemarin sih ada siapa ya? Bu Hasna ada ikut nggak? Ada Bu Hasna nggak di sini? Ah, ini ada Bu Hasna, Hasna Hamzah. Ya, Bu Hasna nanti membuatnya itu kayak gini. Bikinnya itu kayak gini, Bu. Tulis dulu eventnya, ya toh? Lalu kemudian emosinya itu apa? Emosinya ini apa? Yang dirasakan waktu itu. Ini pasti kalau diingat, emosi itu akan muncul lagi. Itu udah ketahuan tuh perilakunya. Lalu kemudian belief-nya itu disesuaikan dengan emosinya gitu. Persepsi tentang dunia eksternal itu apa? Dunia eksternal itu apa? Itu nanti kemudian menunjukkan progresif kesadaran atau evolusi spiritualnya gitu. Seperti itu. Seperti misalnya saya punya teman ya, saya punya teman tuh utangnya itu 2M. Ini lunas nambah lagi, lunas nambah lagi, lunas nambah lagi, ya kan gitu. Ini kan event ya, event kok dia berutang terus gitu. Lalu kemudian kita coba ingat apa? Saya tanya-tanya bagaimana hubungan dia dengan uang waktu kecil gitu. Bagaimana hubungan dia dengan uang waktu kecil. Ternyata tuh dia untuk mendapatkan uang itu, dia harus merasa malu dulu. Jadi dia misalnya ketika waktu kecilnya mau bayar sekolah, ya orang tuanya nggak punya uang. Lalu dia minta ke bibinya. Lah bibinya itu pas ngasih uang itu sambil muring-muring. Iso nggawe anak ora iso apa bahasa Jawanya itu. Ini orang tuamu tuh bisa bikin anak nggak bisa biayai. Ah, jadi dia direndahkan gitu. Ingatannya terhadap uang, ya. Iso nggawe anak ora iso apa? Menghidupi itu apa sih bahasa Jawa lupa. Apa Mas? Ra iso ngopeni gitu. Iso nggawe anak ra iso ngopeni ya bapakmu itu. Ya, itu dia dilecehkan oleh dunia eksternal. Jadi uang itu bikin dia direndahkan. Uang ini membuat dirinya direndahkan. Makanya dia ngutang terus. Direndahin terus. Ya, toh? Jadi itu direndahkan gitu. Hubungannya dengan uang, dia banyak membawa beban spiritual itu direndahkan. Jadi uang itu bersih, uang itu merendahkan manusia apa ya, keilahiannya gitu. Makanya kok yo utangnya nggak pernah selesai gitu. Jadi seperti itu ya cara memahami yang ini. Jadi dia tragis. Teman saya itu mengalami bahwa dunia eksternal uang itu tragis.
tragik. Dia 75 tuh ininya. Harusnya dimomong malah direndahin. Itu dia mengalami itu. Grief, kehilangan, merasa ditinggal gitu. Dan ini harus diwawancarai secara mendalam ya. Oke, gitu ya Pak Heru. Nanti ini di sesi praktek sebenarnya itu akan kelihatan. Ada lagi. Jadi belief itu, ya belief itu bagaimana kita memahami kehidupan. Bukan hutang, lunas, hutang beli, lunas dari. Saya tengah. Halo. Udah Kang. Itu TIP tadi masuk. Oh, kirain. Ya, ada lagi nggak pertanyaannya? Ayo yang lain. Mumpung masuk ini kelas curhat, jangan diem baik. Jadi itu kalau apa ya? Ini harus diperiksa ini. Harus diperiksa. Modelnya kayak gini deh. Ini udah kasih gambar nih. Nah, kayak gini nih. Sekarang misalnya apa? Sekarang saya kasih contoh ya. Masalahmu sekarang misalnya dengan kamu bermasalah dengan apa dalam dunia eksternal? Dengan uang misalnya, dengan bisnis, terus dengan relasi, dengan penyakit. Itu tuh dengan apa lagi? Dengan karir, dengan anak-anak. Itu hanya akan menunjukkan belief system kamu terhadap dunia eksternal gitu. Hanya mengulangi event atau hanya mengulangi keyakinan kamu terhadap dunia eksternal. Masalahnya adalah keyakinan itu kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman masa kecil. Dan ini memang nggak bisa diabaikan gitu. Nggak bisa diabaikan bahwa traumatik itu nggak bisa diabaikan. Dia membentuk belief system. Dia tetap harus dikerjakan ya. Dia harus tetap jadi tugas spiritual itu untuk membersihkan beban spiritual dari masa lalu. Ya, penyakit itu waktu kita sakit di masa kecil, kita kan tidak berdaya tuh. Ya, toh? Ya kalau lupa ya nggak apa-apa. Kalau lupa ya itu nanti akan ya seingatnya gitu. Seingatnya. Dari eventnya dulu, dari event yang kategorinya itu menyakitkan atau yang menyenangkan. Biasanya buka sendiri kok. Coba aja typing aja rajin, kadang memori-memori dalam itu keluar. Ya, eventnya didaftar kayak gini gitu. Didaftar malam minggu ditinggal pacar, dia jalan sama yang lain ya gitu. Terus ini sama ini. Bagusnya itu dibikin timeline gitu. Dibikin timeline. Waduh. Timeline misalnya apa? TK, SD, SMP, SMA, kuliah,
nikah, ya, punya anak, punya keluarga, kan gitu. Ya, apa event-eventnya dibikin gitu. TK ada event apa? Misalnya ngambil permen tapi nggak bayar, ngambil permen tetangga nggak bayar. Loh, Waduh, dosa masa lalu ini. loh, masa lalu itu menentukan masa depan. Loh. Yes. Masa lalu itu menentukan masa depan. Karena di masa lalu itu kita menyaksikan diri kita sebagai apa, itu tercatat di semesta. Tercatat di tubuh kita, tercatat di kulit. Bukan berpengaruh ya, itu menentukan loh itu. Menentukan itu. Apa yang kita saksikan diri kita di masa lalu, yaitu tercetak di semesta. Jadi jadi ada gambaran diri kita di masa lalu, ada penyaksian diri kita yang terekam di dalam kehidupan, dalam semesta. Oh, tercetak di semesta itu. Dia tercetak sebagai emosi, tercetak sebagai hubungan sinapsis saraf, sebagai gambar, ya. Ya, dari event dulu, dari event. Tulis aja eventnya, nanti saya yang oprek. Nanti saya yang oprek. Nanti saya yang ini. Ditulis aja eventnya kayak gini. Tapi nanti itu materinya belum sampai ke praktek. Nanti kan tadi baru kita bahas interferensi, masih banyak itu yang belum kita bahas di biology of belief. Jadi sesi prakteknya nanti ada sendiri. Nanti saya sediain form gitu. Daftarnya disimpan dulu ya, disimpan dulu. Karena masih banyak prinsip-prinsip yang belum kita bahas di BOP itu. Oke ya. Jadi permasalahan kita sekarang itu sebenarnya keyakinan belief yang sudah kita dapat dari kecil. Bagaimana kita dengan uang di waktu kecil? Kalau waktu kecil hubungan dengan uangnya itu susah, ya nanti dewasa itu dapat uang juga susah. Kayak saya misalnya, setelah saya pikir-pikir sekarang kenapa kok senang mengajar? Karena dari kecil tuh saya dapat uang dari belajar gitu. Jadi hanya mengulangi saja. Ya, sejak SD udah dapat beasiswa gitu. Jadi uangnya itu dapat dari baca buku, senang kenapa dapat uang. Terus sekarang dia naik satu tingkat. Mengajar itu menyenangkan. Kenapa? Jadi dapat uang. Jadi saya dapat uang dengan ilmu itu dari kecil. Gitu. Wah, kalau kerja nggak pernah selesai, itu mesti cari event, banyak event. Apa artinya berkarya gitu kan? Itu bahaya tuh kalau kerja nggak pernah selesai. Eventnya ditulis dulu eventnya. Misalnya saya digebukin paman di dapur, nah gitu. Tangga apa kira-kira usia berapa gitu ya? Usia berapa? Ya, tuh. Semakin detail, semakin bagus. Tiap kan ditulis aja pengalaman-pengalamannya yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Oke?
Oh iya, itu di semesta namanya. Seluruh di materi itu tercetak. Terekam kuat karena reseptornya itu ada pada seluruh tubuh. Di kulit itu terekam tuh. Ya sebanyak-banyaknya. Wah, lihat. Nyambung nggak kalau saya jadi... Iya, ditulis dulu aja, lihat disabet pakai wirid, pakai tasbih yang berapa? Tasbih yang 133 atau yang... Ya mantap, disabet. Iya, semua event itu semua yang kita pernah dengar, kita pernah lihat, yang kita pernah alami, rasakan gitu. Ya pokoknya kita nggak bisa menghubungkannya apa karena itu, tetapi itu ada hubungannya. Jadi tidak ada apa ya, jadi itu tidak berpikir kausalitas, tetapi yang jelas jadi kesadaran itu nggak boleh berpikir kausalitas. Kesadaran itu bukan kausalitas, dia apa? Ledakan gitu. Jadi kalau ledakannya di 75, sinus biasanya itu kalau di dalam kesadaran itu ledakan kesedihannya yang banyak. Itu sinus. Jadi sinus itu biasanya ledakan kesedihan. Lalu mau nangis tuh sampai nggak berani gitu loh. Masa kecil tuh kalau nangis tuh nggak, jadi kesedihan tuh nggak bisa diekspresikan dengan tangisan. Mungkin karena diancam, mungkin karena apalah. Itu kalau sinus tuh seperti itu. Hubungan ledakan-ledakan kesadaran itu dengan penyakit seperti itu. Kalau Ma itu cemas. Ketakutan. Tapi itu inilah apa nanti aja kalau itu. Jadi apa namanya? Yang penting tuh ditemuin dulu eventnya. Udah ini nanti saya kayak dokter nih, jadi bikin resep. Ini saya lama-lama jadi bikin resep. Kalau jomblo Bang, apa Bang? Ledakannya mati aku. Kalau jomblo ledakannya apa Bang? Nah itu berpikirnya itu jangan kayak reseptual lagi. Yang penting dipahami bahwa oh terlalu banyak ledakan kesadaran yang force, itu aja. Ya toh? Ya, tulis saja eventnya, tulis eventnya nanti harus didampingin itu, nggak bisa sendiri. Ini udah dibagiin belum ya mereka progresif kesadaran per 5 poin yang force ini? Udah dibagiin belum? Udah Bang, udah. Nah itu harusnya itu dari situ itu udah bisa gitu. Oh aku aku kehilangan keluarga, ya kan? Harusnya itu begitu. Itu harus digunakan untuk menentukan oh event ini kayaknya aku masuk yang ini deh. Oh event ini aku masuk yang ini deh kan gitu tuh. Ya toh? Jadi kalau SEM itu sebagai yang terbuang. Sebagai yang terbuang gitu. Eventnya apa aja kira-kira? Oh dikatain
hitam, kayak pantat panci misalnya. Ya, toh. Itu harus ditulis. Dikatain guru, kayak Pak Oga. Ya itu dicari. Ya. Pipi kok kayak bapau gitu. Ya, toh. Banyak shame tuh. Banyak shame. Kalau guilty dibikin merasa bersalah gitu, dituduh misalnya. Dikatain anjing misalnya. Ditulis dulu aja, ditulis pernah dikatain kegenitan. Yang belum ada nanti bisa sama Mas Camim ya. Wah, dikatain gendut kayak gentong. Nah, itu body shaming itu. Itu terbuang dari yang cantik. Body shaming, terus wah, dikatain jomblo. Ya itu banyak itu. Shame, perasaan terbuang. Anak kecil kalau dibilang genit, masalahnya itu genit itu artinya anak nakal. Apalagi bagi perempuan, kata genit itu artinya dia cacat moral kan. Kita kan mengerti kegenitan itu kan dia punya asosiasi budaya. Bagi orang di budaya kita ini, genit itu artinya wanita nakal. Genit itu artinya wanita nakal. Ditulis saja, ditulis saja dikatain gentong. Itu tulis pernah dikatain gentong. Nanti saya akan, karena itu ketawa-ketawa itu bisa jadi itu adalah bentuk represi ya. Bentuk represi. Bentuk apa ya? Penyangkalan. Jadi ketawa-ketawanya itu bisa jadi bentuk penyangkalan. Iya, genit itu artinya wanita nakal gitu. Tadi ditulis ya, shaming, yang shame ini. Banyak besar itu macamnya. temok. Mantap itu. Seksi padahal itu ya. Loh enggak, itu buruk artinya kan. Sesuatu yang buruk. Jadi kita harus mencari shaming itu dalam konteks psikologis apa ya, psikologi sosiologisnya itu apa maknanya. Bagi masyarakat itu artinya apa? Itu kan buruk. Itu nanti ditulis ya. Jadi shaming itu perasaan terbuang itu bisa karena misalnya karena apa? Nggak punya, intinya tuh kalau wanita itu kalau shaming itu terkait dengan shame, dia terbuang karena ada yang tidak dimiliki. Shame itu biasanya enggak, pada yang sudah dimiliki. Kalau perempuan itu biasanya dia malu pada apa yang sudah dimiliki. Kalau laki-laki itu biasanya dia malu karena belum memiliki. Ya, sebelum punya kerjaan itu bisa malu kalau laki-laki. Ya ditulis saja eventnya, ditulis dulu eventnya. Eventnya bapakku pernah menampar di bagian kanan. Maksudnya kanan itu apa? Kepala,
pundak, lutut kaki atau gimana? Ya siapa yang mau dibedah? Ayo, Pak Heru maju ayo. Oke, saya Mas. Ya coba apa ininya? Eventnya apa? Waktu kecil itu celengan. Dulu kan belum ada tabungan ya. Celengan itu. Satu. Stop dulu. Oke, siap. Kecil, seberapa kecil? Apa setelah SD, sebelum SD? SD. SD kelas? Lupa, sekitar kelas 2 sampai 4 lah. Oh ya. Kenapa tuh? Eventnya gimana? Itu celengan saya. Itu kan kalau setiap lebaran, setiap Natal atau ada saudara datang kan duit selalu ditabung, pesan orang tua. Nah, suatu saat orang tua tidak punya uang, celengan itu dipecah. Ntar dulu. Waktu tidak ada uang, terus celengan dipecah. Ya, betul. Terus? Nangislah saya sejadi-jadinya. Karena itu merasa itu celengan atau duit itu sangat berharga sekali. Nangis gitu ya. Terus? Ya itu cukup menyakitkan sih sampai di situ saja. Cuma ya itu apakah nanti di masa depan atau sekarang itu efeknya seperti apa? Tadi kan disebutkan apa yang ya. Di masa lalu tercatat. Ini kan kalau dia nangis, ya. Itu kan kalau dilihat di peta kesadaran tuh berapa tuh? Kira-kira masuk yang mana kalau dia nangis tuh? Kira-kira masuk yang mana? Kalau dilihat di peta kesadaran tuh, yang force. Iya, grief dia ada. Grief. Grief ya, kehilangan. Iya, kehilangan. Itu kan emosinya kan sekitar situ toh. Ya. Lalu kemudian tuh kita melihat live view-nya apa kalau grief itu? Live view-nya dari grief apa? Tragis ya. Tragis ya. Ya, tragis. What view-nya apa? Gut view-nya? Disdainful. Jadi peristiwa ini itu menunjukkan bahwa dunia eksternal itu tragis gitu lah. Tragis itu apa? Apa yang sudah kita miliki itu bisa dirampas. Tragis itu artinya milik kita dirampas. Ya, ada. Lalu di sini ini berbahayanya adalah kalau setiap saya memiliki sesuatu akan dirampas, lebih baik saya lepaskan. Ya, ada. Jadi daripada dirampas, daripada saya punya sesuatu lalu itu menyakitkan saya, lebih baik sebelum itu terjadi maka saya akan kasih apa ya? Jadi nantinya jatuhnya ini nanti boros nih, Mas. Tragis itu bukan kejam. Tragis itu dalam cerita ini dia apa yang kita miliki itu bisa sangat mudah hilang gitu loh. Sangat mudah berpindah tangan. Betul, sangat mudah hilang. Ini bisa-bisa nggak punya tabungan nih. Adapun dikit. Itu nanti ya itu ya. Jadi dia merasa bahwa uang itu sumber kesedihan. Sumber perasaan ngenes. Itu bisa jadi enggak akan terlalu
nggak bermakna uang itu. Di situ bahayanya itu. Uang itu kemudian tidak bermakna. Non-being dia. Itu anu ya. Jadi nanti coba dilihat deh. Coba dilihat bahwa kehidupan keuangannya gitu atau semangat kerjanya. Ya bukan dari mana memaknainya. Waktu kecil kita tidak punya kemampuan untuk memberi makna. Makanya kalau karena kita kehilangan tuh maknanya pasti tragis dia. Jadi waktu kecil tuh kita kan tidak mengerti. Waktu kecil itu dunia kita itu bukan dunia makna, tetapi dunia eksternal. Lalu kita coba konstruksi dunia eksternalnya gitu kan ya. Dunia eksternalnya itu kan dia bahwa dia kan gini, dia punya tabungan, katakanlah begini ya. Lalu dia ini A, ini B, pelakunya itu dia ngerampas. Nah, ini dia disimulasi. Jadi bisa kita tarik mundur. Kita bisa observasi. Bayangkan ada anak kecil yang punya tabungan gitu ya. Dan itu tabungan itu menjadi bermakna dia karena ketika Lebaran tadi ya, ketika Natalan, dia menemukan makna dari tabungan itu. Lalu tiba-tiba makna apa? Itu dirampas. Maka apa yang akan dialami oleh anak ini? Itu kan bisa disimulasi. Ya, sesuatu yang sangat berarti dirampas. Bayangin waktu itu anak kelas 2 SD atau anak kelas 4 SD, anak laki-laki gitu kan. Itu kan kita bisa membayangkan. Kita bisa merasakan tuh empati, kesedihannya, dia kehilangan kehilangan sebagian dirinya gitu. Jadi tabungan ini kehilangan sebagian dirinya. Itu tragis karena pelakunya adalah biasanya orang-orang ya sesama manusia lah pelakunya tuh. Itu tragis. Seperti itu dulu, seperti itu. Jadi itu perlu masuk ke dalam pengalaman itu. Perlu masuk secara emosional. Ya, lalu jadi ini kita bayangkan dulu itu orang lain, anak kecil gitu, anak laki-laki gitu. Anak laki-laki. Jadi itu caranya empati ya pada masa lalu kita. Dari situ itu kita akan ketemu bahwa memiliki sesuatu itu, benda-benda itu tidak bermakna. Ini hubungannya dengan benda-benda, terutama uang. Uang itu tidak bermakna. Uang itu tidak ada makna pada uang. Freeze dia. Mungkin juga bisa-bisa nggak ada, kalau disuruh tulis dream book di finansial, mungkin akan ketakutan nulis misalnya, saya harus mencapai 5M atau 10M. Mungkin dia akan ketakutan. Kenapa? Emosional ini akan hidup lagi. Bahwa ini akan dirampas, enggak ya? Karena takut diambil lagi gitu. Ya. Karena takut diambil lagi. Seperti itu. Nantilah kita di sesi praktek itu kita fasilitasi satu-satu ya. Ini contohnya seperti itu.
Dan jadi karena oh bukan ngeri. Jadi masa lalu itu menentukan gitu. Masa lalu itu menentukan. Jadi kayak gitu. Loh, ini ya hubungannya dengan dunia eksternal tuh ya bermasalah, ada traumatik dengan dunia eksternal. Ada traumatik dengan dunia eksternal gitu. Oh iya, bisa jadi dia semua yang force itu dia membawa masalah. Semua nature force itu membawa masalah dalam kehidupan. Ya, grief ini hanya kejadiannya. Contoh kasus ini dia grief karena dirampas miliknya. Dan dirampas. Dia kehilangan, dia tidak percaya lagi akhirnya dengan dunia eksternal. Jadi uang itu membawa penderitaan. Uang itu, beliefnya pada uang itu membawa rasa sakit. Bayangin kalau ada belief dari kasus ini itu, uang itu menyebabkan penderitaan, membawa rasa sakit. Siap? Oh ya tuh. Ini beliefnya ini terkait uang. Dari mana kau didapatin? Lah ini eventnya ini membawa keyakinan bahwa uang itu menyakitkan. Kalau uang itu bisa membawa penderitaan. Memiliki uang ya, memiliki tabungan, itu membawa rasa sakit. Itu belief dari event ini gitu. Itu konsekuensi logisnya seperti itu, ya kan? Silogismenya seperti itu. Itu silogisme. Jadi silogisme itu didapat dari hubungan ini dan ini gitu. Maka memiliki tabungan itu menyakitkan. Menyakitkannya kayak apa ya? Grief. Emosinya itu apa kalau grief itu? Kalau grief emosinya apa? Regret ya. Nah, regret dia. Terus prosesnya itu lewat despondensi. Despondensi itu apa? Coba dicari. Ya, kesedihan. Jadi memilih ya bukan ya menyesal, ya ngenes dia. Bahasa Jawanya itu ngenes. Ngenes dia, ngenes. Itu baru satu event loh. Bagaimana kalau event yang lain ada yang di sini pada uang misalnya. Wah, itu akan bermasalah pasti finansialnya. Ya, ada. Jadi itu baru salah satu aspek dengan finansial tadi. Belum dengan yang lain misalnya. Yang paling gampang tuh gini. Pada dunia eksternal, masalahnya itu apa? Masalah oh iya, pasti event itu mewakili satu nature dari kesadaran. Jadi event-event masa lalu itu mengaktifasi nature ya toh?
event-event masa lampau itu mengaktifasi medan penarik yang lemah atau force. Itu event-event masa lalu itu mengaktifasi ini. Apa artinya mengaktifasi? Kita menyaksikan diri, penyaksian diri di dalam penderitaan. Bayangin, apa yang kita menyaksikan diri dalam penderitaan, maka penyaksian ini akan terus-menerus menciptakan kehidupannya. Penyaksian ini akan menciptakan realitas selanjutnya. Ya, ada. Penyaksian. Jadi diri kita tercetak di situ seperti itu. Jadi ketika kita mengalami sebuah event, itu diri kita dia teraktivasi di medan penarik yang lemah itu. Jadi masa lalu itu jangan seperti lagu-lagunya ini, biarlah berlalu. Masa lalu itu mesti dilarutkan. Apa yang dilarutkan? Penyaksian diri kita di medan itu harus dilarutkan. Oh iya, langsung menjadi program semesta. Kalau sudah ditersaksikan diri kita di medan atraktor ini, itu udah jadi. Ya kalau udah dilarutkan, pasti gambaran diri kita jadi kita akan menyaksikan diri kita yang lain gitu. Bukan dihapus sebenarnya, ya dilarutkan. Loh, kalau udah dilarutkan, maka yang tersaksikan diri kita yang lain di medan penarik yang lain gitu. Ya, jadi patronnya ya, jadi template. Inilah program bawah sadar yang berbahaya. Ya, dia atraktor pattern gitu ya, medan penarik. Atraktor pattern. Bentar. Kayak gini loh, medan penarik. Jadi, kita mesti melampaui medan penarik yang pernah kita menyaksikan diri di situ gitu. Transendensi namanya, ke medan penarik yang baru. Jadi itu dulu ya, jadi itu. Jadi enggak bisa misalnya kita oh iya, ya, oke. Jadi seperti itu ya, apa cara memahami model ini. Dan ini nggak diajarin ini di kelas-kelas pengembangan diri. Kita hanya disuruh afirmasi. Loh, penyaksian diri itu nggak bisa diubah dengan afirmasi. Dia harus diubah dengan penyaksian yang lebih tinggi gitu. Yang nggak akan mampu menggambarkan penyaksian gitu. Nggak akan mampu mengubah penyaksian kita di medan penarik. Loh, kalau diri kita sudah tidak ada, jadi sudah larut gambar diri kita di medan, ya selesai dia. Selesai bukan berarti tidak akan mengalami, siapa tahu nanti besok ditarik lagi oleh kawannya untuk menyaksikan medan diri di medan penarik itu. Jadi tidak ada yang kebal gitu. Kayak ginilah. Ya bukan sudah berbeda responnya, jangan ke situ dulu. Bahwa ini adalah medan penarik, ini kan dia ada ya tuh. Bukan berarti kita sudah di sini, sudah pindah terus ini kita kebal, tidak kebal. Besok-besok lagi ada keluarga kita yang mengalami, kita akan dibawa ke sini lagi. Yang lama itu larut, tapi ada potensi untuk larut lagi.
Yang lama larut, tetapi bukan berarti kita jadi kebal. Kita masih bisa ketarik lagi. Karena nggak sadar. Ya, yang penting itu kan penyaksian diri ya. Sadarlah Ali ya. Ya makanya perlu mawas terus di kesadaran tinggi gitu. Loh ya, jangankan 500, 700 pun kalau dia nggak mawas larut lagi. Nggak ada. Larut lagi dia. Kalau dia nggak mawas. Maka kemudian harus kita mawas gitu. Ketidaksadaran itu kan membuat kita larut. Nah, hadir tanpa larut itu baru namanya sadar kan. Kemawasan intinya. Dan kemawasan itu memang harus dilatih dengan membantu membebaskan yang larut di dalam sini. Jadi semakin banyak kita membantu orang untuk melarutkan gambar diri yang tercetak di medan penarik rendah, itu kita semakin kuat. Karena kita membantu banyak orang ya toh, untuk larut dari penderitaan gitu. Ya harus membantu. Bukan ya biar nggak tenggelam tuh ya harus dilampaui. Makanya kemudian tuh diajarin nature-nya ya tuh. Oh, aku tenggelam di nature ini. Ya pas ketarik transendensi lagi, pas ketarik transendensi lagi. Iya, menyembuhkan orang lain itu sama dengan menyembuhkan diri sendiri. Healing others itu sama dengan healing yourself. Karena ini kita memiliki kemanusiaan yang sama. Maka kemudian saya tidak pernah itu, saya lebih senang mau mutar lagu-lagu kesedihan. Kenapa? Itu dalam rangka untuk menjaga kemawasan saya biar kuat, biar tidak larut. Saya men-challenge diri saya untuk memutar lagu-lagu kesedihan. Saya larut apa enggak? Jadi bukan dihindari lagu-lagu itu, tetapi itu melatih kekuatan otot kesadaran kita. Setiap hari itu ya healing gitu. Karena ya ini nature dan banyak orang tuh mengalami ini gitu. Didi Kempot kesukaan saya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu saya tertawa aja bahwa ketika saya mampu menertawai itu saya tidak larut gitu. Saya sadar gitu. Ya. Didi Kempot. Jadi selama kita hidup ya itu kita terus healing. Nyata. Itu bertemu mantan juga dilatih harusnya. Nah ya, Dina Mariana. Jadi kita hidup itu ya kita healing, ikut menyembuhkan atau ikut memperparah beban spiritual gitu. Kita menyempurnakan terus-menerus, penyempurnaan terus-menerus. Ayo, ngapain kok lagu melo dihindari? Sampai kapan mau menghindari itu? Itu kan menunjukkan dia lemah. Jadi tidak ada yang perlu dihindari. Yang ya tuh. Ya kalau kita hadir tapi nggak larut itu berarti kita netral, tidak ada lagi
beban di situ, tidak ada lagi beban spiritual di nature itu gitu. Nah, iya, ketawa itu bisa penyangkalan, bisa juga itu joy, bisa juga joy gitu. Iya. Represi juga bisa. Jadi itu ya. Jadi program bawah sadar yang paling berbahaya itu adalah penyaksian diri di medan atraktor yang rendah. Oh itu. Dan itu nggak bisa diubah dengan afirmasi. Dia harus diubah dengan penyaksian ulang. Ya, tertawa bisa bermakna penyangkalan, bisa bermakna kebebasan. Kita tertawa itu karena udah bebas dari situ. Kita nggak larut lagi. Jadi itu jadi seni. Menjadi hiburan. Ya, kadang jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh apa? Ya, salah satu manfaat mendalami peta kesadaran itu kita memahami wah, ternyata yang kita pelajari bukan begini mereka konsepnya, bukan tentang melarutkan penyaksian di medan penarik rendah. Yang diprogram, saya juga nggak ngerti bagaimana sih teorinya, bagaimana sebenarnya. Kalau dari teori Hawking, dia seperti itu. Yang diubah itu adalah penyaksian diri dalam medan penarik. Karena itu program. Selama itu tidak ditransendensikan, maka kita memiliki beban spiritual. Diri kita akan mengulang-ulangi ledakan yang sama. Ya, mengulang-ulangi ledakan yang sama. Dari ledakan itulah tercipta lagi event-event berikutnya. Oh iya, belum, masih larut itu berarti. Kalau kita tidak, ya larut berarti itu. Badan kita masih kena. Ya, berpura-pura sukses, berpura-pura bahagia. makanya kadang tuh teman-teman tuh, ayolah kalian pelajari ini Hawking gitu. Ini tuh ilmuwan, dia itu psikiater gitu. Ini tuh disertasi, bukan dibuat-buat. Saya pun juga mengajarkan ini tuh nggak ada yang tahu ubah-ubah. Ya padanya ilmu itu kan ini representatif banget. Makanya saya bisa bikin model kayak begini nih. Oh. Dan ingat, secara spiritual itu tidak ada individual. Harap diingat bahwa ini tidak ada individual. Bukan individu. Dia adalah kolektif. Diri itu bukan individu-individu. Tapi diri itu kolektif. Keseluruhan kemanusiaan. Jadi harap diingat bahwa spiritual itu bukan individu. Dia namanya diri. Diri itu artinya kolektif. Satu orang masih merasakan sedih, kita ikut itu di situ. Kita ikut larut atau ikut mentransendensikannya. Ya, toh? Jadi diri itu dia kolektif. Kolektif. Bahkan lebih jauh lagi itu kita bisa merasakan kesedihan binatang, kesedihan makhluk hidup. Ya, diri kita bisa terhubung dengan kesedihan seluruh makhluk hidup. Ya, toh? Kenapa kok saya kok sedih banget? Ya, kamu terhubung dengan kehidupan di masa lampau dan saat ini. Maka perlu melakukan counterbalancing, penyempurnaan terus-menerus. Ya, toh? Jadi ini pekerjaan spiritual itu bukan pekerjaan individu. Ya nanti itu nanti dibikin event ya. Jadi penyaksian kembali diri di eksternal itu. Jadi memang pasien apa tuh?
Saya nggak nerima pasien, saya suruh ngajarin. Kalau nerima pasien satu orang itu nggak akan pernah selesai seumur hidup. Mendingan dia belajar ilmu, karena memang spiritual itu bukan menyembuhkan individu. Dia menyembuhkan keseluruhan diri. Ya individu, komunitas, seluruh kemanusiaan, seluruh makhluk hidup, itu diri namanya. Jadi diri itu tidak dibatasi oleh persepsi indrawi. Kadang ya kita bisa merasakan kesedihan yang lain gitu kan. Oh iya, diajari menyembuhkan diri. Kalau pasien tuh, makanya saya lebih senang memberikan kuliah sampai mahir daripada terapi, karena terapi itu efeknya sedikit. Maksudnya efeknya sedikit itu nggak akan sistemik gitu loh. Iya, kita dengan menularkan ilmu itu semua orang akhirnya mampu melampaui penyaksian di tingkat kesadaran rendah semua gitu. Jadi kalau bisa tuh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, dia mampu untuk melampaui ya ini. Dan ini harus diajarkan ilmu, nggak bisa model pendekatan subordinat. Nggak bisa pendekatan dokter dengan pasien, itu nggak akan pernah selesai masalah. Selalu akan terjadi pengulangan. Tetapi ketika semua orang diajarkan ilmunya, dipandu dulu, mastering, terus. Itu jadi ledakan kolektif. Ledakannya ledakan kolektif. Jadi harus cerdas, harus bisa. Dimulai dari diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri. Agama itu udah menuntun kita bagaimana melakukan bagaimana melakukan revolusi spiritual. Dimulai dari diri sendiri. Harus ke keluarga, harus ke orang lain, masyarakat lebih besar. Nanti itu sampai dunia. Tapi saya sampai dunia karena yaitu tidak ada diri individu. Yang ada itu diri kolektif, seluruh alam. Bahasa agamanya itu membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan menambah medan penarik rendah gitu kan. Yaitu tetap aja ini rendah, tetap rendah. Ada pembuktian gitu, balas dan pride, nanti akan ada pride di situ. Iya, ini bagus nih ya, Dika. Suatu arogansi itu kalau kita mencoba membantu orang lain tetapi tidak diberdayakan, itu arogansi memang. Helping other to help themselves. Harusnya begitu, helping other itu dengan memberikan ilmunya, biar mereka bisa membantu diri sendiri, keluarga mereka, ya tuh, lingkungan mereka. Itu visi kita tuh di situ. Nggak bisa sendiri. Karena spiritual tuh nggak ada individu sebenarnya. Dia adanya bersama-sama, saling terhubung satu sama lain. Kolektif. Spiritual itu kolektif, diri kolektif. Makanya kan di agama juga disebut, kita membunuh satu jiwa karena kita kejam, maka sama dengan membunuh keseluruhan kemanusiaan. Oke ya, jadi teman-teman tuh ketika teman-teman giat menyempurnakan diri, itu sedang menuju proses penyempurnaan bersama-sama. Akan menyempurnakan saudara-saudaranya, anak-anaknya, fisiknya, ya kan? Makanya saya sebenarnya, kenapa kok, kalau banyak kelompok, banyak grup pengembangan diri yang memahami ilmu ini, wah itu cepat, ngapain kok ngajarin
yang tidak sistemik gitulah. Tapi itulah tantangannya gitu. Dan saya dulu sebelum bikin gini, saya tawarin, kamu pakai Hawkin aja metodenya, ngapain kamu bikin sendiri? Kamu branding sendiri nggak jelas, ontologisnya nggak jelas, progresifnya. Itu kamu menambah beban orang. Tetap aja nggak mau. Akhirnya ya udah saya turun deh. Jadi ngapain kita habis-habisin waktu yang tidak jelas konsepnya, objek formalnya nggak jelas gitu loh. Lo kamu bagaimana? Ini kamu menambah penderitaan. Ya kamu sih senang gitu karena dapat uang, tapi yang belajar itu loh kasihan. Dia senang dapat uang. Tapi yang belajar itu akhirnya bisa putus asa dia di jalan spiritual gitu. Kenapa? Nggak ada peta yang jelas, nggak ada ilmu yang menuntunnya. Ya akhirnya ini saya terus aja dengan ini. Saya terus awalnya dengan TIPA itu keliling-keliling. Kenalin ini lo pakai metode ini. Kenapa sih bang pakai metode ini nih jelas. Ini nih spiritual gitu. Pendekatan spiritual bukan pendekatan materi. Setahun sama TIPA, jalan 20 kota. Terus akhirnya uang saya habis untuk sosialisasi karena saya harus membiayai sendiri. Stop, akhirnya bikin kelas, kayaknya perlu berbayar nih. Akhirnya saya buka kelas gitu. Terus makin ke sini makin gampang menyebarkannya karena ada Zoom. Ya akhirnya terciptalah kelas-kelas kita seperti ini. Karena memang orang itu tidak biasa belajar dengan objek formal gitu. Kalau kita memang ya objek formalnya jelas, human consciousness. Jadi teman-teman tuh harapan saya ya setahun, 2 tahun lah paling lama, 2 tahun. Kuasai ilmu ini maka teman-teman tuh akan menyembuhkan keseluruhan kemanusiaan, menyembuhkan keluarga, kota, ya toh. Saya ngerasain soalnya, saya ngerasain sendiri. Saya pendidikan formalnya itu hanya SMEA loh. Tetapi dengan memahami ini, saya menyembuhkan diri saya, ya akhirnya, ya penyaksian diri saya itu yang di sini larut. Yang tersaksikan kebanyakan yang di sini, keilahian itu. Wah itu, tidak ada urusan saya dengan ijazah, dengan dunia eksternal. Urusan saya menyaksikan di sini. Jadi itu, saya punya kekuatan itu ya karena ditenagai oleh kesadaran itu. Ledakan-ledakan itu membuat langkah-langkah saya itu kuat menghadapi tantangan dunia eksternal. Kenapa? Ledakan-ledakan power gitu. Ya, jadi teman-teman tuh mesti hadir membawa ledakan cahaya yang besar di keluarganya. Ini bagaimana membawa ledakan? Badan aja tiap hari dikerok. Masuk angin. Harus ada ledakan cahaya kesadaran tuh. Itulah fungsinya kita hadir ya. Kita membawa cahaya kesadaran. Ledakan cahaya kesadaran itu bisa dirasakan kok oleh orang-orang di sekitar kita. Harus ada ledakan terus setiap hari, sehingga bangsa kita ini bangsa yang produktif. Bangsa Indonesia itu membutuhkan sekitar 1.200.000-an guru yang mampu mengajarkan bagaimana meledakkan kesadaran itu di medan penarik kuat. Kita butuh 1.200.000 orang. Ya, yang mampu membimbing yang lain untuk meledakkan kesadaran power itu. Karena ini ilmu tidak diajarkan di sekolah gitu. Dan Hawkin itu diblokir loh. Hawkin itu kalau dicari di Wikipedia itu nggak ada namanya. Dia nggak boleh mengajari ini. Jadi Hawkin itu kalau diketik di Wikipedia
Dia nggak ada namanya. Diboikot. Bahaya ini ke Hawking ini. Dia akan membuat orang itu mampu meledakkan energi keilahiannya. Akhirnya kan nggak. Diblokir itu Hawking itu di Wikipedia. Dia di beberapa universitas di luar negeri itu haram mempelajari Hawking. Haram. Ya itu bukan helping other, tapi helping yourself dulu gitu loh. Belum cukup. Ya, diboikot sama penguasa dunia Hawking. Konsistensi itu. Makanya itu kalau ilmu konsistensi ini menjadi milik masyarakat, dan penguasa dunia mati kutu. Tapi makanya ini pelan-pelan disampaikan gitu ya. Jangan sampai terlalu vulgar gitu. Nggak usah mengkritisi. Kita bangun aja terus. Jadikan ini sebagai milik bersama ya toh. Makanya cepat-cepat pintar. Hawking itu diboikot. Makanya cepat-cepat. Jadi ini harus diajarkan sebagai ilmu bersama. Dia nggak akan bisa boikot karena masyarakat, oh ini dia udah bisa. Kita butuh 1.200.000 orang tuh tahap pertama. 1.200.000 orang yang bisa penyaksian lama di dimensi 5. Makanya buru-buru, sering kita tiap hari kuliah, ayo. Kalau sudah tercapai ini, maka terjadi titik kritis secara nasional, kita bisa jadi negara makmur tuh. Karena orangnya sakti mandraguna. Ayo. Jadi ayo kita berlomba-lomba. Paling nanti yang ditangkap Mas Camim. Oh, ini adminnya nih. Sering dicari-cari aku bisa nih. Sama TIPAI paling. Kang mari Kang, teman dorongin asaran loh Kang. Oh iya, nanti 4:30 ya. Udah stop dulu deh. Usahakan tuh wariskan ilmu ini ke anak-anak, ke istri, ke suami, wariskan. Soalnya apa? Ketika ledakan kesadaran itu mampu kita lakukan, kita nggak butuh obat-obatan lagi, nggak butuh obat kuat, nggak butuh kursi roda. Mungkin industri akan mati, industri-industri yang sifatnya tidak esensial, bukan primer, itu tutup. Karena tidak berguna gitu. Oke ya, jadi itu ada jadi kuliahnya itu memang kadang global gitu, kadang individu, ya itu mutar aja dia, mutar. Intinya sediakanlah uang tuh minimal, nggak banyak-banyak lah, ya mungkin 10 juta ya, itu bisa mastering untuk belajar di PCI, bisa pelajari Hawking dari A sampai Z. Saya menghabiskan murah banget kan? Oh iya, karena nang universitas yuk mau bonetok wis puluhan juta. Loh, saya mempelajari Hawking itu habisnya 400 loh. Saya mempelajari Hawking itu habisnya 400-an. Makanya itu nggak akan mudah orang memahami Hawking karena mahal ini ilmu. Harus mempelajari yang lain, harus nyari guru yang tepat. Ya 2 tahun lah. Belajarnya online, belajar BOB. Karena kita ya 2 tahun 10 juta itu bisa menguasai Hawking benar tuh. Saya ya mulai dari kelas-kelas kecil kayak gini, ikut yang hadiah, kelas-kelas hadiah, ikut aja terus ikut. Sampai kuasai gitu. Belajar M11 stop ya tuh. Fokus kuasai ini. Kita kuliahnya ini udah 2 tahun tuh cuma isi putar-putar sini gitu ya.
seputar sini. Karena ini harus diwariskan, udah sebelum diboikot. Makanya kenapa orang beli buku Letting Go, kita kasih beda buku, ya biar dia pintar, biar kita mampu mencapai 1.200.000, sehingga titik kritis nasional itu akan tercapai gitu. Orang beli buku, kita kasih beda bukunya sampai tamat. Ya, teman-teman, saya harap itu yang udah masuk kelas BOB ini, udahlah, pokoknya dalam 2 tahun ini saya akan mastering MOC, udah mastering Hawkin. Itu aja. Ya ada online, ada offline kita. Jadi bedanya itu kalau online itu memang waktunya kuliahnya ya kayak gini ini. Tapi kalau offline itu ada komunitas tuh, ya dia bisa nginap di kantor 10 hari boleh. Nah ini kayaknya nih yang Pak Subhan nih udah mau tamat tahun ini nih, mulai rapi, mulai dicicil. Kalau udah hatam tuh udah menjadi guru dia. Udah jadi guru. Ya ini kayaknya yang akan tamat duluan Pak Subhan nih, udah ngejar terus soalnya. Ya tuh. Nanti itu buku-buku Hawkin akan saya kayak disarah gitu, dalam tradisi pesantren itu disarah. Per paragraf itu disarah. Jadi cara belajar kayak pesantren itu bagus tuh, tiap paragraf disarah lalu kemudian pembelajarnya itu ya ditalaki gitu ya. Ya model talaki memang, pembelajaran kesadaran itu harus talaki, nggak bisa sendiri. Ditalaki gitu. Harus disarah itu kitab tuh. Sehingga nanti ngajarnya dia pakai kitab gitu. Kalau nggak pakai kitab itu wah kacau. Kacau. Makanya kemudian saya makanya dalam 2 tahun terakhir ini membuat model untuk mengajarkan Hawkin. Kayak ini saya buat biar mudah. Ya, tuh. Harus kita buat model sehingga membantu masyarakat cepat hatam ini MOC ini. Oh kalau hatam alhamdulillah itu kita nggak usah 700 dulu. 500 dulu aja, dimensi ke-5. Ini akan terjadi evolusi besar-besaran di Indonesia. Subhanallah. Ya. 500. 2 tahun lah menurut saya dengan metode pembelajaran seperti sekarang ya. Pembelajaran sekarang itu kan dibanding tahun lalu kan jauh toh. Ya kayak Pak Subhan kan tahu sendiri awalnya itu dari Koper tuh ya habis waktu dan tidak ada model. Karena saya waktu itu belum punya administrasi gitu. Ya inilah, terus mulai ada model, sekarang mulai ada ilustrator saya. Jadi saya membutuhkan ilustrator untuk menjelaskan. Ini hasil ilustrator nih. Jadi ini ya dengan ilustrator seperti ini 2 tahun kayaknya sih ini. Udah tuntas. Bisa mastering semua. Seperti. Jadi teman-teman tuh paling banyak itu ya nabung lah untuk mempelajari seluruh buku Hawkin. Ya paling banyak ya 10 juta itu. Kumpulin. Power Force harus punya, Letting Go. Nanti saya terbitin semua kok. Nanti saya terbitin semua. Tenang aja. Sehingga kemudian setiap orang itu bisa mengajarkan kitab itu ke anak-anaknya sendiri, ke keluarganya udah. Harapan saya sih itu ya. Jadi 2 tahun ini kita pun bisa ya book of slide itu juga punya semua saya. Kaset-kaset kuliahnya juga punya. Siapin aja, nabung aja. Jadi kalau bisa itu 2 tahun ini fokus mastering Hawkin. Udah itu aja. Yang lain, ya ini prioritas nih, ini prioritas. Bayangin kita kok bisa paham ilmu tingkat doktoral kan. Ini kan doktor ini. Kita kok bisa paham ilmu tingkat doktoral. Apalagi kita di komunitasnya ini kan saya udah izin tuh ke Veritas, saya bikin komunitas David R. Hawkin Indonesia dan itu udah di ACC gitu.
Makanya kita kencangin 2 tahun ini. Setahun 2 tahun ini gitu. Perlu grounded. Masih tetap perlu grounded karena dengan grounded itu kita akan mampu membantu yang lain, mampu melihat keunikan setiap budaya. Oh iya, yang pertama itu kita yang hanya fokus ke Hawking gitu. Jadi saya nggak akan yang lain, ini aja. Karena ini hasil disertasi, ini penelitian 36 tahun. Kita tinggal terima, wah. Apalagi sebenarnya orang Indonesia, dia DNA-nya itu mampu loh membahas ini. Orang nggak sekolah aja dia mampu kok ikuti ini. Kalau di Talaki itu model Talaki memang ininya. Cara pengajarannya itu Talaki. Kita itu punya bakat spiritual terbaik saya pikir ya. Karena ini ketika saya ajarkan ke saudara saya yang tidak sekolah, dia paham. Kenapa? Ada dalam dirinya. Oh ya, aku ini. Makanya kemudian tuh ya apa ya? Waduh itu ya. Jadi teman-teman kalau mau sebelum ke 500 tuh mesti apa? Kalau udah LOC-nya 430, 435 itu harus melakukan penelitian kesadaran. Kita fasilitasi, kita bisa bantu. Penelitian ini yang orang tidak paham, tapi gampang sebenarnya. Saya aja cuma lulusan SMEL, bisa. Ya, kita ini bangsa yang cerdas. Saudara saya itu enggak lulus sekolah, ada yang enggak lulus SD, paham dia. Paham dia. Dia paham. Karena ini tidak membutuhkan, kita itu jenius. Laduni, ya. Ya itu SMP, itu SD, dan sekolah juga paham. Nah, sekolah juga paham. Oke ya, jadi ini harapan saya teman-teman coba pelan-pelan gitu ya, fokus. Ya, paling lama 2 tahun lah, karena ini kita pembelajarannya udah pakai buku, udah pakai kitab. Jadi kita udah mulai membahas buku. Mulai dari Power Force itu saya akan bahas per paragraf, letting go. Terus nanti ada transcending level of consciousness. Semua nanti akan saya bahas. Jadi mungkin ya sekitar 10 juta lah. Itu sama apa misalnya ikut komunitasnya. Paling banyak sekitar segitu kayaknya habisnya. Karena udah mulai rapi, udah mulai pakai buku, udah mulai pakai kitab. Jadi disara aja per paragraf. Kalau nggak paham per paragraf, sampai paham. Gitu. Nanti dibikinin ilustrasi, jadi itu penting. Oke ya, terima kasih, ini udah sore ya, saya mau asar dulu. Semangat, nggak ada urusannya dengan ijazah sekolah. Saya aja enggak. Tetap semangat, pokoknya niatkan untuk hatam ini ilmu. Udah hatam A sampai Z. Mulai nabung, kira-kira ya paling banyak 10. Oke ya, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita lanjut lagi, minta jadwal lagi ke Mas Camim. Kayaknya enakan sesi curhat ya. Iya, kayaknya enakan sesi curhat deh. Masalah nih, kalau curhat itu dari audiens, nggak sampai berondong terus. Jadi iya, bisa. Benar. Ya, curhat itu kan memang consciousness itu sebenarnya fokusnya itu ke pembelajar center. Jadi client center dia tuh, kayak kalau dalam terapi itu sifatnya client center, bukan saya yang menentukan. Iya, enakan curhat kayaknya deh. Saya juga ngerasain ini enakan curhat. Tapi kita perlu tetap membahas BOB itu secara kitabnya itu nanti ini ya. Kita perlu pelan-pelan topik-topik besarnya itu kita harus kuasai. Oke, terima kasih. Selamat sore.
Selamat hari Terima kasih. weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya udah di itu ya. Udah saya share di